Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deski Anafisa dengan nomor induk mahasiswa 141.17109, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung. Kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, studi kasus putusan nomor 412/PIDB/2020/PN. Latar belakangnya saya ambil yaitu kejahatan adalah perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah diintimidasi berlakunya dalam suatu negara. Salah satunya adalah pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Satu tindak pidana biasanya harus dirumuskan untuk membuat tunggal, hanya beberapa di antaranya yang dirancang untuk menjangkau peristiwa yang melibatkan banyak orang. Untuk memperluas daya jangkau, rumasan undang-undang suatu delik yang diberlakukan untuk pembuatan tunggal tersebut, maka dibuatlah tentang penyertaan yang diatur dalam pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Permasalahan yang akan dibahas di penelitian ini yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan Pengadilan Negeri Balai Bandung kelas 1A nomor 412/PIDB/2020/PNBB pada kasus pembunuhan berencana yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 9 malam bertepatan di sebuah kedai ramen bernama Ramen Bajuri dengan korban bernama Edward Saliban yang berawal dari saksi Luki Teja dan saksi Ridwan. Terdakwa dalam berkas terpisah menjalankan aksi pembunuhan berencana dan dibantu oleh terdakwa Saifullah, terdakwa Dani, dan terdakwa Dedi. Dan di dalam putusan akhir, hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa penyertaan dalam pembunuhan berencana ini. Identifikasi masalahnya yaitu satu, apa yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku penyertaan pembantuan dalam pasal 56 ayat 1 KUHP. Yang kedua, apakah putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan berencana ini sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan. Tujuan penelitian ini yaitu satu, untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada tindak pidana pembunuhan berencana. Yang kedua, untuk mengetahui putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan berencana ini sudah sesuai dan memenuhi rasa keadilan. Data dan faktanya, pada hasil persidangan, JPU memberikan dakwaan alternatif berupa dakwaan pertama, yaitu para terdakwa diancam hukuman 340 KUHP junto pasal 56 ayat 1 KUHP. Dakwaan kedua yaitu terdakwa diduga melanggar pasal 338 KUHP junto pasal 56 ayat 1 KUHP. Dan dalam persidangan, hakim menimbang bahwa mulai perencanaan yang dilakukan oleh saksi Luki Teja dan saksi Ridwan Maulana untuk menghilangkan nyawa korban, para terdakwa tidak pernah mengetahui apa yang telah mereka rencanakan. Yang kedua, menimbang bahwa pembantu berdasarkan 56 ayat 1 KUH pidana dilakukan sebelum atau pada saat kejahatan dilakukan, sedangkan pembuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan setelah saksi Luki dan saksi Ridwan selesai melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban, sehingga majelis hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi oleh para terdakwa. Faktanya, dalam persidangan dari para saksi dan terdakwa menyatakan bahwa sebelumnya para terdakwa tidak pernah mengetahui akan ada terjadinya pembunuhan. Para terdakwa baru mengetahui ketika korban sudah dalam keadaan tewas karena salah satu terdakwa tidak sengaja mendengar ada suara teriakan di belakang kedai ramen. Ketika sampai di lokasi kejadian, pelaku utama meminta bantuan mengangkat jasad korban ke dalam mobil dan membersihkan darah korban dengan diancam terlebih dahulu. Hasil dan pembahasan. A. Dasar penembakan hakim sehingga lahirnya putusan bebas kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini yaitu berdasarkan fakta persidangan dan hakim berpendapat bahwa tidak terbuktinya para terdakwa melakukan unsur pada pasal 56 ayat 1 seperti yang didakwakan karena tidak adanya unsur sengaja dari para terdakwa. Dan waktu kejadian ini berlangsung tidak terbukti karena para terdakwa diperintahkan untuk membantu saat korban telah tewas, bukan pada saat kejadian pembunuhan itu berlangsung. Dan kurangnya alat bukti dan tidak adanya petunjuk pasti yang meyakini hakim dalam persidangan yang membuktikan para terdakwa bersalah dan melanggar pasal 56 ayat 1. B. Putusan hakim
dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan berencana ini sudah memenuhi rasa keadilan. Bila dilihat dari pasal 183 KUHP, menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Karena tidak ada keyakinan hakim dan tidak terbuktinya salah satu unsur pada pasal 56 ayat 1, maka para terdakwa haruslah diberi keadilan dengan diberikan putusan bebas, sehingga dapat disimpulkan putusan ini memenuhi rasa keadilan. Kesimpulannya, satu faktor penyebab yang mempengaruhi sehingga lahirnya putusan bebas, yaitu dalam fakta-fakta persidangan, pembunuhan yang dilakukan oleh saksi Luki dan saksi Ridwan baru diketahui oleh para terdakwa ketika korban sudah tergeletak bersimbah darah dan sudah dalam keadaan tewas. Dalam fakta juga terungkap dalam persidangan pada saat ketika kejadian korban ditikam ternyata terdakwa berada di dalam kedai ramen, sedangkan pembunuhan terjadi di belakang kedai ramen. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam fakta persidangan dan berdasarkan keilmuan hukum, unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap para majelis terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Sehingga hal inilah yang kemudian menyebabkan majelis hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana melawan hukum dan menjatuhkan putusan bebas dari perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. 2. Putusan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas sudah memenuhi rasa keadilan karena akta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur pada pasal yang telah didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa hendaklah diberikan putusan bebas. Karena fakta persidangan tidak dapat membuktikan bahwa para terdakwa bersalah dan hakim tidak menemukan keyakinan pada dakwaan ini. Saran, majelis hakim dalam memberikan putusan bebas yang berhubung dengan terdakwa bantuan haruslah cermat dan teliti dalam menelaah apakah sudah terbukti atau tidak unsur-unsur pembantu tersebut telah dilakukan. Ini sangat penting menghindari guna salah penafsiran dan berdampak pada putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum material dan ditakutkan akan berdampak tidak mencapainya tujuan dari hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dua, aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan harusnya benar-benar dalam memperhatikan sebelum menentukan seseorang menjadi tersangka, sehingga diajukan menjadi terdakwa apakah tindak pidana yang dia perbuat tersebut sebagai tindakan pembantuan sebagaimana yang diatur pada pasal 56 ayat 1 KUHP. Sebab ini akan menyangkut dengan nasib seseorang yang belum tentu dapat dinyatakan salah dan didakwakan menjadi tersangka dengan tindak pidana pembantuan. Hal ini guna menghindari kesalahan dan proses hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.